sahabat data, kembali lagi dengan saya Nunung Hartati Renwa. Pada kesempatan kali ini, saya akan ditemani oleh teman saya dalam segmen Baper atau Bahas Paper. Ini dia teman saya, Wahyu Agustian. Halo, gimana semua kabarnya? Sehat ya? Sehat. Wahyu itu lulusan STIS atau Iya. Polstat? Oh, kalau di angkatan saya pas tahun kelulusan saya itu udah berubah nama sih jadi Politeknik Statistik. Angkatan berapa nih? Angkatan 57. 57, berarti harusnya masih fresh ya, baru. Alhamdulillah, masih lah insya Allah. Jadi sebentar kita akan baper bareng-bareng nih, kita akan bahas sebuah paper. Oke, kita mulai ya. Siap. Oke. Jadi Wahyu pernah nggak sih kayak pengen menulis sebuah paper, tapi kayak kurang informasi gitu? Jadi sebenarnya gimana ya, kan kita kan kadang melihat suatu masalah ya yang ada berkembang di masyarakat, kita melihat ada fenomena-fenomena yang mungkin bisa kita analisis lebih lanjut begitu kan. Nah iya benar banget, aku juga kayak pernah merasakan gitu, kayak kita pengen menulis sebuah karya ilmiah tapi kayak pertama kita tuh kayak kurang sumber informasi, kayak susah nggak sih kalau menulis paper itu. Iya. Terus yang kedua itu kayak kurangnya waktu dalam membaca. Sebenarnya bukan kurang waktu sih, kayak nggak ada kesadaran membaca sih ya. Jadi Mungkin kurang memupuk kebiasaan positif yang seperti iya itu. benar. Jadi mungkin juga teman-teman di luar sana yang merasakan yang sama yang kayak aku sama Wahyu rasakan. Jadi pada kesempatan ini kami itu ingin membantu sama-sama belajar ya. Kita sama-sama belajar lah istilahnya. Nah, jadi kami itu sudah menyiapkan sebuah paper dan bersumber dari Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah volume 1 nomor 2 yang diterbitkan bulan Oktober 2013. Nah, jurnal paper ini tuh ditulis oleh Harlik, Amri Amir, dan Hardiani. Yaitu judulnya Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi. Oke, berarti kita langsung mulai aja kali ya, biar gak buang-buang waktu ya. Cekidot deh, cekidot. Yes. Jadi tadi yang sudah saya sebutkan judulnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan dan pengangguran di Jambi, di Kota Jambi ya. Jadi kenapa si para penulis ini membuat paper ini, yaitu latar belakangnya itu karena pemerintah Indonesia tuh menyadari bahwa pembangunan nasional adalah salah satu upaya untuk menjadi tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, sejalan dengan tujuan tersebut, berbagai kegiatan pembangunan telah diarahkan kepada pembangunan daerah, khususnya daerah yang relatif mempunyai kemiskinan yang terus naik dari tahun ke tahun. Di mana salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin. Di samping itu juga, kemiskinan itu sangat berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan. Dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin tidak memiliki pekerjaan atau disebut pengangguran. Serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka juga pada umumnya tidak memadai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi, pengangguran di Kota Jambi dalam periode 4 tahun, yaitu dari tahun 2007 sampai 2011, terus meningkat. Angka pengangguran di Kota Jambi pada tahun 2007 menurun sebesar 44,82%. Pada tahun 2008 meningkat sebesar 8,31%. Dan di tahun 2009 pengangguran di Kota Jambi meningkat menjadi 11,56%. Dan di tahun 2010 tetap meningkat, yaitu di angka 12,94%. Sedangkan tahun di 2011 menurun sebesar 51,94%. Pada tahun 2011, angka pengangguran dapat ditekan di tataran angka 9.628 jiwa. Jadi dia emang awalnya menurun dulu, habis itu kemudian meningkat. Habis itu walaupun pada akhirnya menurun ya, tetapi itu tetap menjadi sebuah masalah sih ya. Karena nah, kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi yang dialami dari tahun 2007 hingga 2011 di Kota Jambi mengalami peningkatan rata-rata 6,68%. Tetapi itu tidak diikuti dengan penurunan kemiskinan, di mana persentase penduduk miskin di Kota Jambi selama periode 2007 hingga 2011 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 26,12% setiap tahun. Sedangkan tingkat pengangguran selama periode 2007 hingga 2011 mengalami penurunan rata-rata sebesar 12,79% per tahunnya. Hal ini tuh mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang di Kota Jambi.
Nah, berdasarkan hal tersebutlah para peneliti dalam jurnal ini menetapkan tujuan penelitian ini, yaitu yang pertama untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kota Jambi selama periode tahun 2000 sampai 2011. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pengangguran di Kota Jambi selama periode tahun 2000 sampai 2011. Dan yang ketiga adalah hubungan antara kemiskinan dan pengangguran di Kota Jambi selama periode 2000 sampai 2011. Nah, pada jurnal yang saat ini kita bahas, para peneliti atau penulis menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan menggunakan analisis regresi linear berganda atau RLB, di mana regresi linear berganda ini merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Oh, jadi analisis regresi linear berganda itu dipakai ketika variabel bebasnya lebih dari satu ya? Ya, variabel bebas atau variabel independen. Jadi, analisis regresi linear berganda ini dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh dari variabel independen atau variabel bebas terhadap variabel dependennya atau variabel terikat, menurut Ghazali tahun 2018. Contohnya nih, kita ingin melihat hubungan antara lama belajar seorang anak terhadap prestasi akademiknya. Jadi, anak tersebut, nah di sini yang menjadi variabel bebasnya adalah variabel lama belajar anak tersebut. Sedangkan untuk variabel terikatnya atau variabel dependennya adalah prestasi anak tersebut. Ya, mungkin bisa kita ukur dari nilai rapornya. Jadi emang untuk mengukur hubungan antara dua variabel, tapi untuk variabel bebasnya lebih dari satu. Ya, benar sekali. Nah, balik lagi ke paper ini, berdasarkan latar belakang dan tujuan yang tadi kita sudah sama-sama sebutkan, jadi para penulis dalam paper ini tuh akan membangun dua model. Nah, antara lain model yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, dan model yang kedua itu faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran, ya, penganggurannya. Nah, untuk model yang pertama yang yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, di sini para penulis itu menggunakan menetapkan variabel terikatnya atau variabel Y-nya itu yaitu variabel tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel bebasnya itu antara lain keberatan penduduk, PDRB, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan tingkat pengangguran. Di mana sebagian besar dari variabel ini datanya bisa bersumber dari Badan Pusat Statistik ya. Ya, benar sekali. Nah, terus untuk model yang kedua itu yang menjadi variabel terikatnya atau variabel Y itu tingkat pengangguran, dengan variabel bebasnya adalah kepadatan penduduk, PDRB, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan UMP Provinsi Jambi. Nah, dari data yang tadi sudah mereka gunakan itu mereka selanjutnya tuh melakukan pengolahan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS dari keempat variabel tadi, variabel bebas tadi itu ternyata ada dua variabel itu yang tidak memenuhi uji asumsi klasik. Nah, di mana dalam menggunakan RLB sendiri itu ada beberapa uji asumsi klasik yang harus kita penuhi ya. Sejauh ini yang kita tahu. Nah, dari hasil penelitian ini para penulis itu mendapatkan sebuah hasil bahwa terdapat dua dari variabel bebas yang mereka gunakan itu ternyata itu tidak memenuhi salah satu asumsi klasik tadi, yaitu uji asumsi multikolinearitas. Nah, di mana uji multikolinearitas tadi itu adalah jadi di dalam data itu harus tidak terjadinya hubungan antara variabel bebas, yaitu tidak mempengaruhi satu sama lain. Ya, jadi mungkin sekedar menambahkan, jadi kalau misalnya variabel bebas nih dalam RLB kan ada banyak tuh kan. Nah, untuk pengujian RLB itu harus dipastikan kalau variabel bebasnya itu antar variabel bebasnya tidak memiliki hubungan. Jadi yang memiliki hubungan itu harus antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Jadi seperti variabel X terhadap variabel Y. Nah, jadi ketika ada hubungan antara variabel X dengan X yang lainnya, itu jadi dia seperti seakan-akan membuat model baru. Nah, itu makanya dia tidak boleh terjadi. Ya, jadi itu melanggar asumsi tadi ya. Ya. Nah, di mana di sini para penulis itu mencantumkan di paper mereka yang nanti kita akan sertakan linknya, itu kalian bisa download. Nah, jadi itu ada nilai namanya VIF. VIF ya. VIF. Nah, itu ketika dia lebih dari 10 itu berarti sudah melanggar uji asumsi tadi gitu.
sudah melanggar bahwa ternyata ada multikolinialitas antar variabel bebas tadi. Nah, ternyata dari pengolahan SPS tadi itu ternyata ada 2 variabel bebas yang melanggar uji asumsi tadi. Nah, yaitu variabel PDRB dan juga variabel tingkat kesehatan. Nah, sehingga penulis itu membuat lagi sebuah hasil yang baru yang nanti ditampilkan di tabel 2 ini. Nah, jadi di tabel 2 ini sudah mendapat variabel-variabel yang sudah lolos uji asumsi klasik ya. Iya, benar sekali. Jadi yaitu variabel yang digunakan adalah variabel tingkat kependudukan, tingkat pendidikan, dan tingkat pengangguran. Nah, di mana dari 3 variabel tadi itu secara simultan atau secara bersama-sama signifikan mempengaruhi variabel Y atau variabel tingkat kemiskinan tadi. Nah, yaitu kita bisa lihat bahwa dari F hitungnya itu ternyata lebih dari F tabel. Nah, jadi di tabel ini juga bahwa didapat bahwa F hitung untuk pengolahan ini tuh yaitu sebesar 15,979 dan F tabelnya itu 2,92. Jadi kita bisa katakan bahwa ketiga variabel tadi secara simultan signifikan mempengaruhi variabel Y atau variabel kemiskinan. Dan namun kalau kita lihat secara parsial ternyata cuma satu variabel yang signifikan terhadap model tersebut. Nah, jadi signifikan mempengaruhi variabel Y tadi, yaitu variabel tingkat pendidikan. Nah, dan di sini juga penulis itu tidak mencantumkan berapa alfa yang mereka gunakan ya. Iya, jadi mungkin kalau secara umum sih dalam penelitian para peneliti kalau menggunakan alfa itu berkisar antara 5% sampai 10% gitu sih. Jadi kalau misalnya kita pakai alfa 5%, nah ternyata cuma satu variabel yang signifikan, yaitu variabel tingkat pendidikan. Tetapi kalau misalnya kita asumsi kita kalau para penulis ini menggunakan alfanya 10%, nah itu ternyata ada 2 variabel, yaitu tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran. Nah, untuk cara interpretasinya juga kalau misalnya kami menggunakan alfa 5% nih, soalnya di papernya itu nggak dijelaskan gitu. Jadi kita ini cuma membahas berdasarkan paper ini ya. Nah, kita bisa interpretasi. Terus kemudian masih ada kesalahan menurut kami ya sebagai statistisi, dan kami sepengetahuan kami terjadi kesalahan. Mungkin nanti teman-teman yang bisa lebih paham dari kita ya bisa menambahkan di komentar ya. Jadi kami bisa mengkoreksi kami juga gitu. Nah, di sini di papernya ini penulis itu masih menginterpretasi koefisiennya menggunakan hasil pada tabel 1 tadi atau model awal, model yang ada terdapat yang multikolinialitas tadi. Nah, jadi di sini saya revisi sedikit untuk interpretasinya saja ya. Jadi, nah di sini itu kita bisa lihat di tabel 2 itu nilai koefisien untuk variabel tingkat pendidikan itu sebesar 5,186. Nah, artinya apa? Artinya bahwa koefisien regresi tingkat pendidikan sebesar 5,186, artinya jika tingkat pendidikan meningkat sebesar 1%, maka tingkat kemiskinan meningkat sebesar 5,186% dengan asumsi variabel lain yaitu tetap atau sama dengan 0. Nah, jadi tingkat pendidikan ini berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, di mana kita secara teori itu salah ya menurut kami ya. Jadi teori memang salah, cuma kan fakta yang kita temukan di penelitian itu sering sekali tidak sesuai. Jadi bukan berarti penelitian ini gagal atau enggak, tapi ya emang kondisi datanya seperti itu. Mungkin kalau kita coba kita perbanyakin lagi sampelnya, mungkin tahunnya dilebarkan lagi bisa dapat hasil yang lebih baik ya. Mungkin juga kita harus bisa melihat literasi terhadap fenomena-fenomena di mana pendidikan tidak sepenuhnya mempengaruhi pengentasan kemiskinan. Seperti itu. Nah, tadi juga saya ada kelupaan. Di tabel ini juga tuh di yang paling bawah ada nilai R-square-nya yaitu sebesar 0,857. Artinya apa? Artinya bahwa ternyata hubungan antara variabel bebas dan variabel terikatnya itu hubungannya tuh positif dan cukup kuat. Nah, jadi angkanya tuh 0,857, artinya 85% variabel-variabel bebas ini bisa digunakan untuk mempengaruhi kemiskinan tadi.
Nah, teman-teman, jadi kan tadi udah bahas untuk model yang variabel tingkat kemiskinan ya. Jadi sekarang saya akan coba membahas yang variabel Y-nya atau variabel dependennya itu tingkat pengangguran. Nah, jadi para penulis juga membuat model yang sama, yaitu model regresi linear berganda pada variabel Y tingkat pengangguran. Nah, bisa dilihat ini ada tabel 3 dan tabel 4. Ya, itu jadi hasil pengolahan data yang para penulis lakukan. Dapat kita lihat pada tabel 3 itu ada 5 variabel bebas atau variabel dependen dan satu variabel independen, yaitu ya tingkat pengangguran itu sendiri. Dan dapat kita lihat juga ternyata di tabel 3 ini ada beberapa variabel yang di dalam paper dijelaskan para penulis mengalami sedikit masalah, yaitu pelanggaran uji asumsi klasik. Dan pelanggaran uji asumsi klasiknya ini yaitu sama seperti yang sebelumnya, itu asumsi multikolinearitas. Ada 3 variabel yang tidak memenuhi uji itu, yaitu variabel PDRB, UMP, dan juga kepadatan penduduk. Nah, karena ketiga variabel yang saya sebutkan tadi tidak memenuhi uji asumsi klasik, yaitu multikolinearitas, para penulis melakukan pengolahan ulang, yaitu dengan mengeluarkan 3 variabel tersebut dan menggunakan 2 variabel bebasnya, yaitu tingkat pendidikan dan juga tingkat kesehatan terhadap tingkat pengangguran. Nah, maka dari itu para penulis melakukan pengolahan data lagi, yaitu dengan menggunakan 2 variabel bebas dan 1 variabel tidak bebasnya atau terikat, yaitu dengan menggunakan variabel tingkat pendidikan dan juga tingkat kesehatan. Nah, dari tabel 4 ini dapat kita lihat ada model regresi linear berganda yang udah fix lah dari para penulis ini ya. Jadi dapat dilihat itu nilai F hitung lebih dari F tables. Jadi bisa dibilang ini modelnya itu sudah memenuhi ya. Dan dapat dilihat juga nilai R square itu 0,426 dan nilainya kan positif nih. Jadi berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa secara simultan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan ini mempengaruhi tingkat pengangguran di Kota Jambi. Walaupun lemah ya? Iya, walaupun lemah. Jadi untuk secara simultan ini, maksudnya secara bersama-sama variabel ke semua variabel bebasnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan bisa mempengaruhi tingkat pengangguran sebesar 42,6%. Namun untuk secara parsial atau secara individu variabel bebasnya sendiri, kalau kayak yang kita lihat ya, kayaknya nggak ada sih yang signifikan soalnya. Kalau alfanya 5%. Kalau alfanya 5% emang nggak ada yang signifikan Ya, secara benar. parsial. Tapi kayaknya tingkat pendidikan ini karena alfanya 0,093, nilai S3-nya itu 0,093. Kalau kita menggunakan alfa 10%, kayaknya bisa signifikan ya. Ya, jadi kalau seandainya penulis menggunakan alfa atau tingkat kesalahan signifikansinya itu 10%, itu dapat kita interpretasikan ketika tingkat pendidikan meningkat sebesar 1%, maka tingkat pengangguran akan berkurang sebanyak 2,82%. Nah, untuk sementara untuk tingkat kesehatan tidak bisa dilakukan interpretasi karena bisa kita lihat sendiri ya kan, signifikansinya itu 0,321, sangat besar ya. Maksudnya kalau pakai alfa atau tingkat signifikansi di atas 30%, menurut saya tidak mungkin ada penelitian yang pakai. Tapi coba lihat lagi deh di tabel 4-nya itu, walaupun R square-nya rendah, cukup rendah 0,4 dan signifikannya itu untuk toleransinya 10%, tetapi variabel tingkat pendidikannya itu sesuai teori, karena setiap terjadi peningkatan 1% di tingkat pendidikan akan mengurangi pengangguran sebesar sebesar 2,8%. Jadi sesuai secara teori. Iya. Jadi secara teori hasil ini bisa dipakai sesuai. Jadi emang tabelnya kondisinya kayak gini ya, papernya emang kondisinya kayak gini. Mungkin kalau misalnya teman-teman lain mau coba menggunakan variabel yang sama dan teori yang sama dan juga data yang sama, bisa dicoba di kabupaten lain atau mungkin menggunakan waktu yang
yang lain, periode yang lainnya. Benar sekali. Jadi mungkin tinggal istilahnya mengambil sebagian contoh dari sini, dari variabel yang ada di dalam paper ini. Oke, langsung kesimpulan. Kita kesimpulan aja lah ya. Iya. Oke, boleh kesimpulannya. Jadi gimana kesimpulannya nih? Jadi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan kepadatan penduduk, tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi. Nah, juga yang kedua, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara simultan tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kota Jambi. Sedangkan secara parsial, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran adalah tingkat pendidikan. Besarnya pengaruh tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan secara bersama-sama terhadap pengangguran di Kota Jambi yaitu sebesar 42,6%. Berdasarkan hasil penelitian diketahui korelasi antara tingkat kemiskinan dengan tingkat pengangguran di Kota Jambi itu adalah bersifat rendah dan negatif, yaitu nilainya 0,29, sehingga disimpulkan tidak ada pengaruh antara tingkat kemiskinan terhadap tingkat pengangguran di Kota Jambi. Jadi begitulah emang kesimpulan dari paper ini. Mungkin kalau misalnya kami ada kesalahan dalam membahas paper ini, mungkin kita bisa dikoreksi ya, jadi bisa dikomen saja, dan nanti jurnal ini juga kami akan sertakan di description box, jadi kalian bisa mendownload dan juga bisa membacanya dulu. Kalau misalnya memang kami salah, mohon dikoreksi ya. Nah, mungkin itu saja untuk paper kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami ya. Kami cuma statistisi biasa ya, yang lagi refresh pengetahuan kami ya. Materi yang mungkin dipelajari pas zaman kuliah kan, apalagi kita sebagai dulunya mahasiswa statistik nih kan harus bisa ada sumbangsi dalam. Benar. Jadi kalau misalnya kalian juga ingin tahu lebih lengkap tentang RRB, mungkin kalian bisa searching saja ya. Jadi banyak sekali tutorial-tutorial dalam menggunakan SPSS atau RLB, di sana banyak sekali. Tapi kalau misalnya kalian pengen request kita bahas apa, kita juga bisa membuat episode selanjutnya untuk pembahasan tentang regresi seperti itu. Jadi mungkin kalian bisa bahas di section komen di bawah ya. Jadi nanti kita lihat kalau memang ada kesempatan dan waktunya cukup ya, pasti kita akan bahas kok. Oke, terima kasih karena sudah menonton tayangan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai berjumpa lagi di episode Baper selanjutnya. Sampai jumpa lagi di episode Baper selanjutnya. Baper, bahas paper.